Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tahir. Saya dari kelas C Pencaskesrek. Saya di sini akan menjelaskan sedikit peraturan-peraturan dalam permainan tenis meja. Oke, lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Kita ketahui bersama, setiap olahraga atau permainan tertentu memiliki perangkat permainan dan peraturan-peraturannya. Agar permainan menjadi lebih menarik dan berjalan dengan tertib, ada beberapa perangkat permainan yang dipakai saat bermain tenis meja, dan ini juga termasuk dalam peraturan tenis meja, seperti raket, bola, net, dan meja tentunya. Selain itu, juga ada perangkat-perangkat permainan yang lain seperti wasit dan pemain. Berikut ini akan dijelaskan beberapa peraturan pertandingan tenis meja. Peraturan tenis meja menurut ITTV dan PTMSI terdiri atas dua jenis, yakni peraturan permainan tenis meja dan peraturan pertandingan tenis meja. Berikut ini penjelasan keduanya. Bagian A, peraturan permainan tenis meja. Peraturan permainan tenis meja terdiri dari dua jenis, yakni permainan tunggal dan permainan ganda. Berikut penjelasannya. Bagian 1, permainan tunggal. Setiap kali pemain melakukan kesalahan, lawannya akan mendapatkan 1 poin atau angka. Pemenang dalam suatu game adalah orang yang terlebih dahulu mencapai skor 11. Jika jadi skor imbang 10-10, pemain harus main sampai terjadi selisih 2 angka. Pemain berhak melakukan servis sebanyak 2 kali berturut-turut. Setelah pemain dalam satu game selesai, maka game berikutnya pemain bertukar tempat. Bila kedudukan 2-2, pertukaran tempat dilakukan saat ada salah satu pemain mendapatkan skor 5. Bagian 2, permainan ganda. Bola dipukul secara bergantian. Pemain melakukan servis di bagian kanan meja. Pada game 2, servis bola dilakukan siapa saja dan lawan menyesuaikan siapa penerima servis sesuaikan dengan posisi servis dan receiver pada game 1. Bagian B, peraturan pertandingan tenis meja. Bagian 1, penentuan servis, menerima bola atau tempat. Hak untuk memilih urutan servis, menerima bola, atau tempat harus diputuskan oleh undian, dan pemenangnya dapat memilih servis atau menerima bola atau memilih tempat terlebih dahulu. Bila salah satu pemain pasangan telah memilih servis atau menerima atau memilih tempat, maka lawannya harus memilih yang lainnya. Setelah mencapai 2 poin, penerima pasangan yang harus menjadi pelaku servis, dan seterusnya secara berganti hingga game selesai, kecuali kedua pemain pasangan telah sama-sama mencapai poin 10 atau sistem pencepatan waktu diberlakukan, maka urutan servis dan menerima tetap sama, tetapi tiap pemain harus melakukan servis 1 kali secara bergantian. Pada setiap pertandingan, ganda pasangan yang melakukan servis terlebih dahulu harus membentuk siapa, dan mereka yang melakukan servis pertama dan menerima bola juga harus menentukan siapa yang terlebih dahulu menerima bola. Dalam game set berikutnya, pemain yang menerima bola pertama kali menjadi pemain yang melakukan servis pertama kepada yang melakukan servis pada set game sebelumnya. Dalam permainan ganda, pada setiap pergantian servis, permainan yang sebelumnya menerima bola menjadi pelaku servis, dan pasangan yang sebelumnya melakukan servis menjadi menerima. Pemain pasangan yang melakukan servis pertama pada suatu game
set menjadi penerima pada game set berikutnya. Dan pada game set terakhir, penentuan pada pertandingan ganda, pasangan yang menerima bola kemudian harus merubah urutan yang menerima apabila salah satu pasangan telah mencapai poin 5. Pemain atau pasangan yang memulai pada suatu sisi tempat dalam suatu game akan pindah tempat pada game berikutnya dan pada game set penentuan. Pemain pasangan harus tukar tempat jika salah satunya telah mendapatkan skor poin 5. Bagian 2. Kesalahan urutan servis penerima atau tempat. Jika pemain melakukan kesalahan urutan servis serta maupun receiver, pemain harus segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Siapa yang seharusnya melakukan servis dan menerima bola pada skor angka yang telah dicapai. Jika para pemain tidak bertukar tempat pada saat mereka seharusnya melakukannya, wasit harus menghentikan permainan. Dalam keadaan apapun, semua poin yang telah diraih sebelum kesalahan ditemukan harus dihitung. Bagian 3. Servis bola dihubungkan secara vertikal dengan ketinggian minimal 16 cm. Sebelum melakukan servis, bola disimpan di atas tangan dengan tangan terbuka, bola dalam keadaan stabil. Servis dilakukan di atas meja di belakang baseline. Pada saat bola dibuangkan, tangan bebas tidak menghalangi pandangan lawan terhadap bola. Lihat pengulangan. Servis diulang apabila lawan belum siap, terjadi gangguan dari luar, terjadi kekurangan saat penentuan skor. Pengembalian yang benar. Bola saat diservis atau dikembalikan harus dipukul hingga melewati, mengelilingi net dan menyentuh meja lawan, baik secara langsung maupun setelah menyentuh net. 6. Poin atau skor. Selain rally dinyatakan lead, pemain dinyatakan mendapat poin apabila lawannya gagal melakukan servis dengan benar. Lawannya gagal mengembalikan bola dengan benar. Sebelum bola dipukul oleh lawannya, bola menyentuh apa saja selain net sebelum dipukul oleh lawannya. Setelah dipukul oleh lawan, bola yang datang telah berada di luar permukaan meja tanpa menyentuh meja. Lawannya menyentuh bola. Lawannya menyentuh bola 2 kali secara beruntun. Lawannya memukul bola dengan sisi daun raket yang tidak tertutupi karet. Lawannya atau apa saja yang dipakainya menggerakkan permukaan meja. Lawannya atau apa saja yang dipakai menyentuh net. Tangan bebas lawannya menyentuh permukaan meja. Dalam permainan ganda, lawannya memukul bola di luar urutannya. Game set. Suatu game set dinyatakan dimenangkan oleh seorang pemain. Pasangan yang pertama mendapatkan poin 11 kecuali kedua pemain atau pasangan sama mendapatkan poin 10. Pada situasi ini, salah satu pemain atau pasangan harus mendapat selisih kemenangan 2 poin atas lawannya. Pertandingan. Bagian 8. Suatu pertandingan terdiri dari game set ganjil terbaik 3, 5, 7 atau bahkan 9 game. Biasanya terdiri dari 5 atau 7 game set. Nomor 9. Peraturan pertandingan. Pertandingan dipimpin oleh wasit dan wasit membantu serta dibantu oleh pencatat skor yang disediakan dari panitia netral. Wasit memiliki keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Memakai pakaian olahraga serta harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Toleransi keterlambatan 10 menit. Panggilan serta 3 kali apabila tidak memenuhi panggilan maka didiskualifikasi. Saat bertanding, pemain wajib mengenakan sepatu.
serta tidak diwajibkan untuk membawa perlengkapan khusus bed karena panitia telah menyediakan. Bagian 10. Pertandingan menggunakan sistem gugur. Sistem hitung yang digunakan adalah best of 3. Dengan angka kemenangan 11 rally point pada saat babak penyisihan. Sistem hitungan yang digunakan adalah best of 5 dengan angka kemenangan 11 rally point pada saat final. Apabila poin peserta seri 10-10 maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangkan pertandingan. Jika dalam selisih tambahan 2 poin masih saja seri akan dilakukan centringan koin sampai ada yang dianggap pemenang. Pelanggaran ketika bermain. Tangan atau bat menyentuh meja maupun net ketika bola di pingpong rally dimainkan. Menggerakkan atau mendorong meja ketika bola rally. Ketika servis pemain gagal mengenai bola, sengaja atau tidak sengaja. Ketika servis posisi pukulan tepat berada di atas meja, seharusnya di luar batas meja. Pemain menangkap pukulan bola lawan dengan posisi tangkapan berada tepat di atas meja. Ya, makasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan peraturan permainan tenis meja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.